Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Bihurnisa dengan NPM 21170511088 dari kelas A Prodi Ilmu Komputer Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard, yaitu untuk tugas pengantar organisasi komputer. Ada 6 yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada sosok von Neumann, yang kedua arsitektur von Neumann, yang ketiga kelebihan dan kekurangan model von Neumann, yang keempat arsitektur Harvard, yang kelima kelebihan dan kekurangan model Harvard, lalu yang keenam perbedaan arsitektur von Neumann dengan Harvard. Yang pertama yaitu sosok von Neumann. Arsitektur von Neumann atau mesin von Neumann adalah arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann yang hidup pada tahun 1903 sampai 1957. Arsitektur ini digunakan oleh hampir semua komputer pada saat ini. Lalu penjelasan tentang arsitektur von Neumann. Nah, pada dasarnya komputer arsitektur von Neumann itu terdiri dari elemen yang pertama ada prosesor, yaitu merupakan pusat dari kontrol dan pemrosesan instruksi pada komputer. Lalu yang kedua ada memori yang digunakan untuk menyimpan informasi baik program maupun data. Dan yang ketiga ada perangkat input-output, yaitu yang berfungsi sebagai media yang menangkap respon dari luar serta menyajikan informasi keluar sistem komputer. Lalu berikut adalah gambaran tentang arsitektur von Neumann. Yang pertama ada masukkan input, kemudian prosesor atau CPU, lalu penyimpanan memori, lalu keluaran atau output. Nah, masukkan input atau perangkat ini memiliki fungsi sebagai media untuk memasukkan data ke dalam prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device atau perangkat masukan yang umumnya digunakan personal komputer atau PC adalah keyboard dan mouse. Nah, keyboard dan mouse ini adalah unit yang menghubungkan user atau pengguna dengan komputer. Lalu yang kedua ada pemroses atau CPU. Nah, CPU atau Central Processing Unit merupakan tempat pemroses dari instruksi-instruksi program. Bentuknya berupa chip yang terdiri dari jutaan IC. Nah, CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit, serta unit aritmatika dan logika atau ALU. Nah, di samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpan yang berukuran kecil yang disebut juga dengan register. Lalu ada penyimpanan atau memori. Nah, memori merupakan media penyimpanan pada data di komputer. Memori sendiri punya dua jenis. Yang pertama adalah RAM, yaitu memori utama bagi komputer yang memegang arahan data yang akan diproses oleh prosesor. Nah, RAM sendiri ini bersifat volatile. Artinya, data yang disimpan di dalamnya akan hilang ketika tidak dialiri alur listrik. Lalu yang kedua ada ROM, yaitu yang sifatnya permanen, yang artinya program atau data yang disimpan tidak akan mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Lalu selanjutnya ada keluaran atau output. Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang ditampilkan oleh komputer merupakan hasil dari pemrosesan yang telah dilakukan oleh komputer. Informasi yang diteruskan oleh komputer melalui perangkat output dapat berupa tampilan di layar hasil cetakan, suara, atau sebagainya. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan model von Neumann. Yang pertama ada kelebihannya yaitu fleksibilitas pengalamatan program dan data. Lalu program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Dan arsitektur von Neumann ini memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Nah, kekurangannya sendiri yaitu data bus tunggal menyebabkan instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak dapat melakukan overlapping. Yang kedua yaitu kekurangannya bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Lalu selanjutnya yaitu pembahasan tentang arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard adalah arsitektur komputer yang merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann. Nah, arsitektur Harvard sendiri memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program atau ROM dan satu untuk data atau RAM. Nah, karena pengalamatan ROM dan RAM terpisah, jadi ini memungkinkan CPU untuk melakukan overlapping pada saat menjalankan instruksi. Dengan cara ini, dua instruksi yang berurutan dapat dijalankan pada saat yang hampir bersamaan, yaitu pada saat CPU melakukan tahap executing instruksi yang pertama, CPU sudah dapat menjalankan fetching instruksi yang kedua, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan sistem pipeline.
sehingga program keseluruhan dapat dijalankan relatif lebih cepat. Berikut adalah bentuk dari arsitektur Harvard. Cara kerja sendiri yaitu memori untuk program dan data terpisah secara fisik pada jalur transmisinya. Nah, semua instruksi dapat dieksekusi hanya dengan satu siklus instruksi, kecuali instruksi lompat atau jam yang dieksekusi dalam dua siklus. Program ROM dan data sementara atau RAM terpisah. Nah, selama proses pembacaan dan penulisan RAM, instruksi berikutnya dibaca melalui bus lain. Nah, bus data ini bisa saja memiliki ukuran yang berbeda dari bus alamat. Hal ini juga dapat memungkinkan pengoptimalan bus data dan bus alamat dalam pengeksekusian instruksi dapat lebih cepat. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari model Harvard. Kelebihannya yaitu bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data, opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja, dan karena dua perbedaan aliran data dan alamat, maka tidak diperlukan multiplexing alamat dan bus data. Lalu kekurangannya sendiri yaitu arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM dan mengakses data yang ada di ROM. Nah, perbedaan dari arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard, yaitu yang pertama arsitektur von Neumann hanya memiliki satu bus yang digunakan untuk pengambilan instruksi dan transfer data, dan operasi harus dijadwalkan karena mereka tidak dapat dilakukan pada saat yang bersamaan. Nah, prosesor mengambil instruksi dari memori di siklus pertama dan menerjemahkannya, dan kemudian data diambil dari memori di siklus kedua. Nah, karena instruksi dan data menggunakan sistem bus yang sama dalam arsitektur von Neumann, hal ini juga dapat menyederhanakan desain dan pengembangan unit kontrol yang pada akhirnya menurunkan biaya produksi menjadi seminimal mungkin. Lalu yang terakhir, digunakan di setiap mesin yang Anda lihat, dari komputer desktop dan notebook hingga komputer dan workstand kinerja tinggi. Nah, perbedaannya dari arsitektur Harvard yaitu memiliki ruang memori terpisah untuk instruksi dan data yang pada gilirannya memungkinkan untuk mengakses masing-masing sistem memori secara bersamaan. Unit pemrosesan dapat menyelesaikan instruksi dalam satu siklus jika ada strategi perpipaan yang sesuai. Dan pengembangan unit kontrol dalam arsitektur Harvard lebih mahal karena arsitektur kompleks yang memperkerjakan dua bus untuk instruksi dan data. Lalu, konsep yang cukup baru yang digunakan terutama dalam microcontroller dan pemrosesan sinyal digital atau DSP. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.